Assalamualaikum, sawadikap, sabadi maikap, yang artinya halo semuanya, gimana kabarnya? Baik, bertemu lagi dengan kami di Gastip System Channel. Kali ini kami akan mengangkat film dari Gajah Putih atau Thailand yang berjudul The Lost Lotteries. Langsung saja masuk ke alur filmnya. Begitu. Cerita dibuka dengan pemeran utama, seorang anak remaja bernama Tai. Pakai Y, tidak pakai I. Tai berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mimpinya sama seperti orang miskin pada umumnya, ingin menjadi miliarder. Kenalkan, ini ibunya, Toy. Kini ibunya seorang penjahit yang telah pensiun dari usaha lotre dan diteruskan pada Tai. Di suatu sore, Tai yang dihubungi oleh ibunya berpesan agar nomor togel angka akhir 69 untuk tak dijual. Tai pulang, di rumah ibunya sedang ditagih debt collector. Tai melindungi ibunya. Terjadi perkelahian kecil Tai dengan si debt collector. มันมีเตารีดกูเห็นแล้วไหมโดนกูแน่ Kemudian terjadi kejar-kejaran antara Tai dan si debt collector. Tai masuk ke dalam gang buntu. Ketika terdesak, datang Pak Pol yang justru malah memesan tiket lotre. ขายหวยป่ะเราอะ Setelah Pak Pol berlalu, kotak lotre itu ditahan sebagai jaminan untuk bos กูเอา mereka. เป่าลอตเตอรี่มึงไปแล้วกันนะ Ketika Tai melamun saat cuci piring, ia dikagetkan ibunya yang berkata kalau tiket dengan akhir 69 tembus mendapat hadiah utama senilai 30 juta baht atau setara kurang lebih 13 miliar rupiah lah kalau di Indonesia. Dan dibagi 4 orang lainnya masing-masing 6 juta baht. เอ็งเก็บไว้ปะวะหรือว่า Sesaat Tai terdiam. Ia yang kegirangan baru sadar jika kotak lotrenya sudah ditahan oleh debt collector. Kemudian Tai memberitahu ibunya. Ibunya dan Tai hendak kabur karena 4 orang si pemilik lotre lainnya akan datang ke tempat mereka. Namun tak semudah itu Ferguson. 4 orang itu rupanya sudah ada di hadapan mereka. Pertama ada Wendy, sebut aja Wen. Dia adalah seorang pemeran pendukung dalam sebuah film. Aktingnya hanyalah selalu mati dalam sebuah tembakan. Kedua, seorang pria bernama Kung yang diperani oleh Somjit Jong Johor, petinju amatir kelas dunia sungguhan. Kini Kung menjadi salesman obat pembersih toilet. Selanjutnya wanita bernama Zo. Dia seorang sales girl. Apapun bisa dijual olehnya kecuali keperawanan. Terakhir ada si gadis muda bernama Beat, tapi bukan Honda. Diketahui Beat adalah seorang anak dari tukang duplikat kunci yang saat ini ayahnya sedang terbaring di IGD karena ulah dari pria kaya yang menabraknya saat ayahnya bekerja. Mereka berempat memikirkan cara bagaimana untuk merebut kembali papan lotre milik Tai. Lalu Kung dan yang lain memberi waktu 1 hari pada Tai dan ibunya untuk mendapatkan kembali papan beserta tiket lotre. Malam hari, Tai terjaga tak dapat memejamkan mata. Kemudian Tai mendapatkan ilham. Paginya Tai mengumpulkan informasi tentang bos dari si penagih hutang. Ia bernama Bos Cie. Kalau dipanggil 2 kali, Cie. Bos Cie, seorang pemilik pabrik kembang api, namun menjalankan bisnis bandar tinju ilegal. Setelah dirasa cukup, Tai mulai menggabungkan rencananya dengan keempat orang lainnya. Mereka semua telah berkumpul. Tai mengatakan idenya kepada yang lain. Wen, Kung, dan Jo awalnya tak setuju akan rencana Tai. Tidak untuk Beat. Beat setuju dengan alasan mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. ฉันเอาตามแผนนายปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นไปไม่ได้ Mereka yang notabene tak saling kenal kini harus berada dalam misi yang sama. Misi pun dimulai. Zo,
bertugas dan berperan sebagai seorang sekretaris seksi dari Dewan Kepala Provinsi palsu. Wendy atau Wen memainkan peran sebagai Dewan Kepala Provinsi yang beroransi dan dramatik. Wen menghadap Bos Cie yang diketahui memiliki ayam jantan petarung. Di sini mereka berlima bertugas untuk berakting merayu Bos Cie untuk mengadu petarung tinju agar mereka dapat masuk leluasa ke wilayah Bos Cie. Wen memperkenalkan petinjunya yang tidak lain adalah Kung. Bos Cie dan anak buahnya menganga. Bos Cie dan anak buahnya mengira jika Kung adalah Somjit Jongjohor sungguhan. Dan Bos Cie sepakat menerima tantangan Wen. Sedangkan untuk Tai dan Bit, mereka kebagian peran bertugas sebagai karyawan pabrik kembang api. Hari pertandingan tiba. Wen memberikan uang taruhan senilai 1 juta bat, di mana uang asli hanyalah 100.000 bat. Dan uang tersebut merupakan properti yang dipinjam oleh Wen dari tempat syutingnya. ไม่ต้องนับ ใจกันไปเลย Lalu, Bos Cie menunjukkan petarungnya. Tak ada yang mengira jika petarung Bos Cie adalah Roteng, si manusia besi atlet MMA yang berasal dari Thailand. Dan ini cukup membuat Kung menelan ludah serta ingin melarikan diri. หยุดเลยนะ พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยฮะ Wen menghampiri Kung serta memberikan sedikit sentuhan sehingga Kung mau bertanding. Kung pun masuk menuju lorong arena Pentagon serta diiringi arak-arakan. Kung pun di atas ring bersama Roteng. Rupanya Kung terbuai dengan ucapan palsu Wen yang memberikan pelembab bibir suci palsu padanya yang akan membuat Kung kebal terhadap pukulan. Bel pertandingan pun berbunyi. Jalannya pertandingan penuh dagelan. Kung pun merasa jika dirinya memang kebal pukul. Di saat bersamaan, Tai menghubungi Zhou untuk menjalankan misinya menggoda Mi, anak buah Bos Cie yang memegang kunci ruangan kotak lotre disimpan. Mi masuk ke perangkap Zhou. Anak buah Bos Cie lainnya bernama Se menyadari jika Mi dan Zhou tak ada di dekat ring. Di sisi lain, Tai menuju ke tempat Zhou dan Mi berada. Ia mendengar suara desahan dari Zhou. Di luar ekspektasi, Zhou malah sedang ditendangi perutnya oleh si Mi. Zhou melempar kunci pada Tai, namun lemparannya tak sampai kepadanya. Tai lalu mengambil tongkat besi dan mematikan saklar listrik ruangan. Lampu padam. Terdengar suara pukulan. Sayangnya, Tai salah pukul dan malah menghajar Zhou. Akhirnya, Tai dan Zhou berhasil memukul Mi hingga pingsan. Beralih ke si Kung, ia babak belur dihajar lawannya. Astagfirullah, eta rupa siga Hanuman obong. Wajah Kung pun hampir tidak berbentuk. Pada langkah selanjutnya, Tai kini sudah bersama dengan Bit. Mereka mulai masuk ke ruangan penyimpanan. Sialnya, gembok di gerbang pertama menggunakan kunci sidik jari. Tai dan Bit kerepotan menyeret-nyeret Mi dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan gembok pun berhasil terbuka. Selanjutnya, Bit membuka pintu kabinet dengan keahliannya sebagai anak tukang kunci. Cara Bit berhasil. Kabinet terbuka, namun mereka tak menemukan kotak lotrenya. Rupanya Doe, salah satu anak buah Bos Cie, juga telah mengambil tiket lotre tersebut lebih dulu. Mi sudah terbangun, lalu menodongkan pisau ke arah Tai. Tai dapat menahan serangan Mi, hingga Bit memberikan serangan alat kejut listrik ke leher si Mi. Bos Cie dihampiri Sek. Sek menunjukkan HP-nya jika saat itu ada live streaming dari Somjit Jongjohor yang asli. Bos Cie yang sudah menyadari kebohongan Wen lalu menghampirinya. Setelah itu, Tai dan Bit bertemu dengan Zhou yang sedang parbut kotak lotre. Tai menyerang Doe dengan stun gun juga hingga Doe tak sadarkan diri.
Kini mereka berlima telah bersama. Lalu Tai mengambil 5 lotre tiket miliknya. Terdengar suara tembakan. Ternyata Sek menemukan mereka. Kini nyawa kelimanya dalam bahaya. Sek meminta kotak lotre itu kembali. Dan Bos Cie pun datang. Beruntung Tai memiliki rencana plan B. Ia memerintahkan Zo menyimpan sumbu dan menyalakan api ke dalam dus berisi kembang api. Tai melemparkan kotak lotrenya dan malah mengenai si Bos Cie. Apes ini manusia. Tidak lama seluruh kembang api di pabrik meledak. Mereka berlima kabur. Mereka telah keluar dari pabrik kembang api itu. Langit pun dihiasi pemandangan kembang api akibat ledakan sewaktu di pabrik tadi. รอดตายแล้วเว้ย Wen tiba-tiba tergeletak. Dikira tertembak, rupanya ia hanya engap karena sarung yang dipakainya kekencangan. Mereka semua telah bersiap pergi untuk meninggalkan kota Bangkok. Sayang beribu sayang, ibunya Tai ditahan oleh Sek yang membawa senjata. Sek meminta hadiah utama tiket lotre itu diserahkan kembali kepada Bos Cie. Tai perlahan mendekati Sek. Tai justru berusaha merebut pistol yang dipegangnya, hingga terjadi rebut-rebutan pistol. Sialnya, pistol itu melepaskan pelurunya. Mereka semua mencari-cari siapa yang tertembak. Sayangnya, Ibu Tailah yang telah tertembak oleh peluru nyasar. Sek menarik pelatuknya lagi. Di saat yang tepat, anggota geng lain datang dan menghabisi nyawanya. Anggota geng ini mengambil 5 lotre milik mereka. Ibu Tai dilarikan ke RS terdekat. Tai dan rekan-rekannya menunggu di luar sangat bahagia. Setidaknya Ibu Tai telah selamat dan melewati masa kritisnya. Setelah kejadian itu, Tai dan yang lain diinterogasi kepolisian. Pabrik kembang api milik Bos Cie pun ditutup, namun Bos Cie masih bebas berkeliaran dan polisi memburunya. Tai, Bit, Zo, Wen, dan Kung merenungi apa yang mereka perbuat tidaklah sebanding dengan nyawa mereka. Tai mendapatkan ide lagi untuk menjual truk box tua dan membagi hasilnya. Mereka beruntung, ayam petarung Bos Cie senilai 8 juta bat ikut terbawa. Ya, setidaknya ada hasil dari jeripayah mereka. Kung menjual ayam itu ke bandar judi bola dan hasilnya mereka bagi 5. Kung membangun sasana tinju sebagaimana mimpinya. Lalu untuk Wen, ia menjadi kaya raya dan terkenal sebagai aktor sebagaimana mimpi-mimpinya. Untuk Shizo, meski ia tidak mewujudkan keinginannya, tapi ia mampu menyekolahkan adiknya Zepan di sekolah internasional dan dipromosikan untuk menjual kapal selam Thailand. Lalu Tai dan ibunya Toi kembali ke kota asal mereka, kota Nong Khai. Sedangkan si Bit, ia menyewa pengacara untuk menjebloskan penabrak ayahnya ke penjara. Namun, orang kaya tetaplah orang kaya. Ia menyewa pengacara hebat dan lolos dari hukuman utama. Beberapa bulannya, ayah Bit harus menghembuskan nafas terakhir. Tai mendatangi Bit di tempat usahanya. Tai mengajak Bit dan yang lain kembali melakukan rencana konyol mereka sekali lagi. Sepertinya menyusun siasat untuk menjatuhkan si pria kaya penabrak ayah Bit. Kira-kira akankah ada sequelnya? Film pun tamat.